teman-teman suaminya atau memandang lelaki ajnabi tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Itu di antara adabnya seorang istri kepada suami. Sebab kita katakan di minggu yang lalu bahwa pernikahan atau keluarga itu akan merasa tumakninah di antara keduanya, di antara seluruh anggota keluarga, jika dasarnya adalah adabnya Nabi Muhammad SAW. Syariatnya Nabi Muhammad SAW kita terapkan dalam seluruh figur kehidupan, dalam seluruh metode kehidupan. Kalau sudah suami menggunakan adab-adabnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada istrinya, begitu juga sang istri menggunakan adab-adab yang selayaknya dikerjakan kepada suaminya, itu akan merasakan kenikmatan yang abadi, akan merasakan ketenangan, akan merasakan kecukupan, akan merasakan kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan, ketenangan semuanya ini akan bersambung dengan kenikmatan akhirat. Karena setiap perilaku yang dia kerjakan akan mendatangkan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara adab yang sangat dianjurkan oleh seorang istri adalah untuk sering banyak tinggal di rumah, tidak keluar kecuali dengan hajat yang darurat. Dan di antara adabnya juga seorang istri untuk tidak banyak kenal dengan kenalan-kenalan lelaki dari kenalan para suaminya. Yang hal tersebut bisa menyebabkan efek samping negatif lebih banyak daripada positifnya, kecuali jika ada hajat tertentu atau darurat, maka perihal tersebut diperbolehkan. Menjaga suaranya agar tidak terdengar oleh laki-laki ajnabi. Menjaga suaranya agar oleh laki ajnabi. Apalagi kalau bicara waktu tatkala mengangkat telepon dari orang lain atau temannya suami atau lain-lain, usahakan suaranya jangan dilembutkan sebagaimana biasanya, tapi ditafkhimkan, dibesarkan, dikeraskan, sehingga orang yang mendengar ini tidak menimbulkan sesuatu yang tidak enak di hatinya dia, atau merasa condong dengan dia dan lain-lain. Jika memungkinkan pun untuk tidak mengangkat telepon temannya suami, itu jauh lebih utama, kecuali dalam keadaan darurat. Nomor 10, merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Nah, salah satu kebahagiaan yang bisa didapatkan oleh suami istri, kalau istri mendukung suami untuk mencari nafkah dari jalur yang halal dan merasa cukup dengan berapapun pemberian suami kepada istrinya. Kalau sudah istri merasa cukup dengan pemberiannya suami, maka suami tidak akan terdorong untuk mencari kerjaan-kerjaan yang di luar jalur syariat Islami. Karena jika seseorang, katanya ulama, akan hidup dengan metode sederhana, dia merasa cukup dengan seluruh apa yang dia miliki, maka tidak ada kesusahan dalam hidupnya dia. Yang membuat kadang orang merasa hutang, ada banyak yang keluar dari syariat Islam, sehingga mau tidak mau nanti suami bisa, karena terpaksa hajatnya istri dan anak-anaknya dia, bisa menipu orang, mengambil haknya orang, membohongin orang, menipu hartanya orang. Oleh karena itu kan perempuan-perempuan salehah di zaman salafus saleh, mereka selalu menasehatin suaminya tatkala setiap pagi akan keluar dari rumahnya, seraya mengatakan, ya fulan, wahai suamiku, kami bisa sabar atas lapar, atas dahaga, atas kekurangan baju dan lain-lainnya, tapi kami tidak bisa sabar kalau kami harus masuk neraka jahanam karena kami makanan atau minuman atau pakaian yang kamu bawa dari jalur yang haram. Kan ini nasihat daripada nasihatnya perempuan-perempuan salehah di zamannya salafus saleh. Oleh karena itu, satu aja metode yang dibutuhkan di kita di zaman sekarang adalah kita hidup sederhana. Jangan sekali-kali memaksa adat istiadat yang kita tidak mampu mengerjakannya harus kita kerjakan hanya sebatas mencari lisan pujiannya orang lain. Karena berapapun yang kita keluarkan untuk mencari kepujiannya orang lain tidak akan cukup, masyarakat hadirin. Tapi kalau kita hidup normal sesuai kemampuan kita, tidak usah kita membeli sesuatu yang kita tidak mampu atau tidak dipentingkan, bukan fardu ain.
maka ketenangan akan didapatkan oleh kedua belah suami istri. Tapi kalau sudah istri ingin mencontoh perempuan lain atau suami ingin mencontoh lelaki lain, sehingga memaksa diri harus membeli perkara ini, harus membeli perkara ini dan lain-lain, itu akan menyebabkan kesedihan dan kesusahan atau pertengkaran atau perbedaan pendapat antara suami istri. Nas'allahu al-afiyah, ya. Nomor 11, lebih mendahulukan kepentingan suaminya daripada kepentingan dirinya. Ya, an'am. Fa istri begitu ke akhlaknya seorang istri yang salihah, dia kepentingan suaminya lebih dia utamakan daripada kepentingan pribadinya dia. Misalnya dia punya hajat harus keluar, sedangkan istri suaminya membutuhkan untuk merapikan hajatnya dia dan lain-lain, maka lebih mengutamakan kepentingan suaminya. Sebab keberhasilan ke suaminya adalah keberhasilan dirinya dia dan keberhasilan anak keturunannya dia semua, satu keluarga. Oleh karena itu katanya sebagian ulama dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di belakangnya orang lelaki yang berhasil kebanyakan ada perempuan yang salehah yang menuntunnya. Sebagaimana Sayyiduna wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permulaan Islam didukung dan dituntun oleh istrinya yang sangat mulia, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya. Nomor 12, selalu menjaga kebersihan tubuhnya dan berhias juga memakai wangian untuknya, karena hal ini hukumnya sunnah. Ya itu, ini sering terjadi kadang sebaliknya. Kadang seorang istri atau seorang perempuan kalau sudah akan menghadiri pengantin, ke acara pengantin dan lain-lain, dia pakai seluruh make up, seluruh apa yang dia miliki. Tapi ketika akan duduk dengan suaminya justru sebaliknya. Dan ini perihal yang salah, ma'asyarul hadirin. Karena paling efek samping yang paling sedikit dia kerjakan dari perbuatan dia ini ketika akan menghadiri pernikahan, make upnya seluruh dipakai, efek samping yang paling sedikit adalah akan dipandang oleh laki ajnabi, dan pandangan ini akan mendatangkan dosa bagi dia dan pada suaminya. Makanya katanya ada sebagian ulama, mangkanat bitti bima syafahya fil hadis zaniyah. Barang siapa yang pakai parfum sehingga parfumnya kecium oleh laki ajnabi, maka tertulis dalam buku amalan perempuan tersebut bahwa dia telah mengerjakan maksiat zina wal'iyadzu billah. Ayo. Ke-13, selalu siap berhubungan badan ketika suami mengajaknya ke tempat tidurnya, kecuali jika terdapat uzur seperti dalam keadaan sakit, maka boleh menolaknya secara lembut serta menjelaskan uzurnya kepada suami. Nah, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan mafsadah, penuh dengan tipuan-tipuan iblis, bagaimana seorang suami lari kepada perkara yang haram padahal di rumahnya ada perkara yang halal. Contoh yang sering sulit lepas di zaman sekarang adalah pengaruh daripada film-film yang kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipandang oleh seorang suami padahal dirinya punya istri yang halal. Sebabnya ini semua adalah pengaruh daripada pergaulan, pengaruh daripada media sosial, pengaruh daripada ini keluarga tidak didasari dengan at-taqwa. Jika seandainya aja setiap anggota daripada suami atau istri menggunakan adab-adabnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan terjadi perihal tersebut, atau nisbah untuk bisa terjadi akan semakin lebih kecil, maksud hadirin. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashih fa abat fabata ghadbanan la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Rawahul Bukhari. Kewajiban bagi seorang istri hanya memasrahkan dirinya kepada suaminya. Adapun memasak, mencucikan pakaiannya sang suami, itu hanya perbuatan baik dari seorang istri kepada suaminya, bukan satu kewajiban. Yang mungkin diyakinin oleh sebagian suami, kewajiban seorang istri adalah masak di rumah, masakan untuk suaminya, nyucikan bajunya suaminya, anak-anaknya. Tidak, itu hanya kebaikan dari seorang istri kepada suaminya. Kalau kita sebagai suami sudah paham itu bukan suatu kewajiban, maka mungkin di suatu hari sang istri terlambat masak, sang istri terlambat merapikan pakaiannya suami tidak pernah akan sedikit pun marah. Kenapa? Karena dia tahu ini bukan suatu kewajiban, satu kebaikan dari seorang istri kepada suami, yang selayaknya istri juga memberikan yang sama kepada istrinya. Ayo. Artinya,
apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya untuk berhubungan badan, sedangkan sang istri menolaknya tanpa udzur, kemudian saat itu sang suami bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Nah, nasallallahu alafiyah. Wah kita ketahui juga figur daripada satu orang awali besar namanya Habib Hamid bin Umar Al-Hamid. Habib Hamid bin Umar bin Hamid, wali besar beliau di kota Tarim, meninggalnya mungkin sekitar 250 tahun yang lalu. Beliau setiap malam selalu meminta maaf kepada istrinya atas apa? Atas khawatir ada hak-haknya istri yang belum beliau berikan, dan khawatir di malam itu beliau wafat dan akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Oleh karenanya ma'asyarah hadirin, yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini bagaimana kita berpegang teguh antara suami istri, berpegang teguh kepada hukum dan adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih diutamakan daripada adat istiadat yang sering terjadi di kampungnya masing-masing. Kadang sebagian adat memaksa kita untuk mengerjakan sesuatu di luar kemampuan kita, dan ini yang harus kita jauhin. Sebab kalau kita tidak jauhin, kita akan masuk dalam lubang-lubang yang akan menyebabkan perselisihan antara suami istri. Ayo. 14. Menyayangi anak-anak suami meskipun dari istri selainnya. Nah, dari istri yang lain, suami punya anak, maka kewajiban seorang istri menyayangi anaknya. Karena bentuk menyayangi anaknya adalah bentuk daripada hubungan yang baik dari seorang istri kepada suaminya. Dan ini butuh untuk melawan hawa nafsu. Kadang seorang ibu karena anaknya sudah di luar batas nakalnya dan lain-lain, tidak sabar dia. Dan itu perlu diperhatikan, jangan sampai keluar kalimat atau doa yang tidak baik kepada anaknya. Sebagaimana kisahnya Jurej. Jurej ini di zamannya Bani Israel. Orang yang soleh, anak muda yang soleh. Dia selalu sholat. Pada suatu hari ibunya memanggil, ya Jurej. Di hatinya dia tengah-tengah sholat, padahal sholatnya sholat sunnah. Ya Jurej, jadi dijawab sama anaknya Jurej ini. Lebih mengutamakan sholatnya daripada panggilan ibunya. Dipanggil 3 kali, ya Jurej, tidak dijawab. Sehingga ibunya agak sedikit merasa marah dan mengatakan kepada anaknya, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhul mumisat. Ya Allah, jangan matikanlah anakku Jurej ini sampai kamu tampakkan kepada dia wajah-wajahnya perempuan-perempuan yang kurang baik. Akhirnya apa? Ada satu orang hasud. Likulli dzi ni'matin mahsud. Karena sudah terkenal dengan kesolehannya, itu satu orang menyewa perempuan yang kurang baik untuk mengganggu dia sehingga mau untuk diajak berhubungan badan. Disewa. Didatengin waktu Jurej lagi sholat. Dibuka seluruh badannya, tubuh kainnya. Berdiri depannya Jurej dan lain-lain, Jurej tidak bergerak sedikit pun. Tidak ngikutin apa fitnahnya dia. Akhirnya perempuan ini merasa dia tidak berhasil, dia berhubungan badan zina wa'iyadzubillah dengan salah satu pengembala kambing di samping tempatnya Jurej beribadah. Sehingga hamil. Setelah hamil, ini perempuan teriak-teriak di mana-mana kalau yang menghamilin anak adalah Jurej. Seluruh masyarakat, apalagi zaman sekarang, begitu ada kabar nasallahu alaihi yang buruk-buruk langsung kita kabarkan sana, kabarkan sini, padahal kita belum melihat secara pasti. Akhirnya apa? Seluruh masyarakat berbondong-bondong datengin tempat peribadahannya Jurej, melemparin batu sampai hancur itu tempat ibadah. Setelah hancur, dibawa Jurej oleh polisi, dibawa ke Malik ke zaman oleh raja di waktu itu. Kemudian raja mengadilin Jurej. Ya Jurej, ini perempuan ini mengadu bahwa kamu yang menghamilin dia dan ini adalah anaknya dari anak kamu. Katanya Jurej, mana bayi tersebut? Ini anaknya. Dibawa bayi tersebut, ditekan perutnya oleh Jurej, ditanya, man abuk? Siapa nama ayahnya kamu? Katanya bayi tersebut, ayahnya anak adalah pengembala kambing di samping tempat kamu beribadah. Ini salah satu dari 7 bayi yang berbicara di waktu dia masih bayi. Akhirnya seluruh penduduk kota tersebut merasa salah atas tindakannya kepada Jurej dan meminta maaf, sehingga qadhi atau hakim yang menghukumin, yang menghancurkan tempat tersebut minta maaf dan akan mengembalikan tempat peribadahnya Jurej dari emas. Tidak mau Sayyidina Jurej, mau mengembalikan secara fiddah, tidak mau mengembalikan, hanya suruh kembalikan sebagaimana bentuk aslinya.
Kemudian setelah Juraij ini akan keluar dari pengadilan, hakim nanya kepada Juraij, kenapa kamu ketawa waktu kamu masuk ke dalam kota pengadilan ini, kantor pengadilan ini? Katanya Juraij, aku hanya teringat doanya ibuku. Waktu dia memanggilku 3 kali, aku tidak menjawab, dia katakan kepadaku, Allahumma ya Allah, jangan sampaikanlah kamu matikan anakku ini, kecuali kamu tampakkan ke dia wajahnya perempuan-perempuan yang kurang baik. Katanya salafus saleh, alhamdulillah tidak didoakan ngerjakan zina. Kalau seandainya aja dikerjakan doakan zina, maka jatuh kepada maksiat zina. Oleh karena itu, kalau ada orang tua kita manggil, apakah kita jawab atau kita tinggalkan panggilan orang tua? Kita lihat, kalau sholatnya sholat fardu, maka tidak boleh kita putus untuk menjawab panggilan orang tua. Tapi kalau kita sholatnya sholat sunnah, apapun itu jenis sunnahnya, meskipun dhatu waqtin atau dhatu sabab atau nafil mutlak, kita lihat kalau seandainya orang tua tersinggung dengan tidak ada jawaban dari kita, maka yang lebih utama kita menjawab panggilan orang tua, kemudian kita sholat lagi. Wah, kalau sekiranya orang tuanya tidak akan memarah dan lain tersebut, maka lebih utama kita teruskan. Nasallahu lana wa lakum at-taufiq. Amin. الفاتحة إلى روح بنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح جميع أهل بيت رسول الله جميع أصحاب رسول الله جميع ساداتنا على جميع ساداتنا مشايخنا في الدين ثم إلى روح صاحب الحضر والمقام سيدنا الإمام الألف بالله الحبيب عبد الله بن عمر ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وأصوله وفروعه والوالد والوالد جميع الوالدة والوالد أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل بآلهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك وأدر عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اجعل لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد واسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله يبارك في الحاضرين الله يبارك فيما أعطاهم الله تعالى أن الله يبلغهم ما عملوا وما رجوا من خير الدنيا والآخرة أن الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله متزاورين في الله متعاونين على نشر شريعة رسول الله أن الله يكرمنا وإياكم بما أكرم بها المكمل المتعرضين لنفحات الله في مجالس أهل الله على هذه النية كل صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة أن الله يحفظ شيخنا الحبيب زين من كل سوء في الدار أن الله يجعلنا وإياكم من أهل العناية والرعاية ونظرتنا يكرمنا وإياكم برؤية حبيب الأعظم وهو راض أن مرات كرات في خير فيها كمال متابعة في جميع أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا على هذه النية كل صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.